Salve, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 29 November 2025. Kembali saudara di pagi yang cerah ini, marilah kita mau bersama-sama bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berjagalah senantiasa. Bacaan liturgi hari ini diambil dari nubuat Daniel 7 ayat 15 sampai dengan 27 dan Injil Lukas 21 ayat 34 sampai dengan 36. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, menjelang hari-hari kedatangan Anak Manusia, Tuhan kita Yesus Kristus, melalui Injil hari ini, kita semua saudara diingatkan oleh Yesus agar kita semua untuk dapat memperhatikan diri kita, saudara. Bahaya terbesar bukan dari luar diri kita, tetapi dari dalam diri kita sendiri, karena sifat manusiawi dan keberdosaan kita. Ingat, setan dapat mengakses kita melalui cat-cat karakter dan kelemahan pribadi kita. Ia menggunakan selera, hawa nafsu, pikiran dan perasaan kita, saudara, sebagai sarana untuk mengendalikan pikiran kita dan akhirnya menyebabkan kejatuhan kita. Untuk itulah, saudaraku yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus menasihati kita supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Lukas 21 ayat 34. Saudara, Yesus mau menyampaikan kepada kita akan 3 hal bahaya besar yang harus kita hadapi dan kita hindari sebagai orang-orang percaya kepadanya, sebagai orang Kristen. Yaitu saudara, yang pertama, bahaya kerakusan. Kita diingatkan agar hati kita tak terbebani oleh hasil pesta pora dan kemabukan. Istilah Yunani mabuk berarti seseorang yang sedang mabuk, lesu, ragu-ragu, saudara. Para penulis Yunani menggunakan istilah medis ini untuk merujuk pada rasa mual atau ketidaknyamanan yang disebabkan oleh konsumsi anggur yang terus-menerus. Bahaya yang kedua, saudaraku, adalah bahaya mabuk. Mabuk yang disampaikan oleh Yesus di sini tidak hanya saja merujuk kepada minuman beralkohol yang memabukkan. Seseorang bisa mabuk, tetapi tidak harus dengan anggur. Yesaya 29 ayat 9. Dapat juga saudara merujuk kepada orang-orang percaya yang menjalani kehidupan ganda, yaitu mengetahui dan percaya akan kebenaran, tetapi tidak mengamalkannya. Yesaya 29 ayat 13. Kemabukan rohani yang disampaikan Yesus pada Lukas 12 ayat 45 sampai 48 menekankan bahwa minum atau mabuk adalah sikap yang ditunjukkan oleh hamba yang meskipun mengetahui kehendak tuannya tidak siap atau bertindak sesuai kehendaknya, sehingga terjadilah perbuatan kejahatan. Dan kemabukan rohani saat ini merupakan kondisi menyedihkan yang dialami banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen. Dan yang ketiga, saudara, adalah bahaya kekhawatiran dari hidup. Kecemasan, kekhawatiran, saudara, merupakan bahaya yang mengancam kita semua sebagai insan manusia. Kristus tidak mengatakan bahwa kita tidak akan pernah memiliki kekhawatiran. Karena dalam hidup kita ada saat-saat
di mana kita tidak bisa tidak khawatir. Tetapi khawatir sesaat itu berbeda, saudara, dengan menjalani hidup dengan kekhawatiran yang terus-menerus sepanjang hidup. Inilah bahaya yang ada yang kita hadapi. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih, dalam mengatasi 3 hal bahaya ini, kita diminta oleh Yesus Sang Maha Guru kita untuk berjaga-jaga, menjaga hati kita, saudara, menjaga mulut kita, serta berdoa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Berdoa dan hidup bersandarkan kepada firman Allah menjadi kekuatan kita. Seperti halnya Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya untuk menunjukkan jalan yang harus kita tempuh, maka penting pula bagi kita untuk meninggikan kehidupan kita melalui doa setiap hari dan mendengarkan suaranya. Saudara-saudaraku, Regi hari ini mau mengajak kita semua, saudara, untuk dapat selalu berjaga-jaga, saudara. Tidak terlena oleh pesta pora, kemabukan dan kekhawatiran duniawi, saudara. Karena hari Tuhan akan datang tiba-tiba bagaikan jerat. Perintah ini menekankan pentingnya kita untuk menjaga hati, berdoa, dan hidup dengan setia agar kita layak berdiri di hadapan Anak Manusia ketika Ia datang kembali. Maka saudara-saudaraku, waspada dan berjaga-jagalah sambil berdoa. Kita harus waspada akan ajaran sesat, waspada akan kerakusan, mabuk, dan kekhawatiran, waspada terhadap godaan dunia yang bisa membebani hati dan membuat kita tidak siap untuk kedatangannya. Jaga hati dari kenikmatan duniawi. Bukan berarti menghindari kesenangan, saudara. Tidak. Tetapi hati-hati agar tidak terjebak dalam pesta pora, kemabukan, dan kekhawatiran hidup yang dapat membuat kita melupakan Tuhan. Selanjutnya, tingkatkan hidup kerohanian kita. Dengan demikian kita mampu untuk jaga diri dan hati. Kita diberi kekuatan untuk luput dari penghakiman akhir zaman dan dapat berdiri di hadapan Tuhan dengan hati nurani yang bersih. Mari kita mau berjaga-jaga senantiasa, saudara, sambil berdoa yang merupakan kunci bagi kita untuk mendapatkan kekuatan dan kasih karunia agar dapat menghadapi segala hal yang akan terjadi. Mari kita mau waspada dan berjaga-jaga sambil berdoa. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan yang adalah Raja semesta alam, yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.